Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Sipa. Kemudian saya menjadi salah satu guru juga di salah satu sekolah dasar di Jawa Barat. Di sini saya ingin sharing-sharing saja bersama Bapak dan Ibu semuanya mengenai berdaya bersama membangun minat literasi melalui model pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran kooperatif ini menekankan pada pembelajaran kelompok, bukan individual. Nah, kemudian kegiatan ini melibatkan penggabungan sumber daya, kemudian keahlian siswa, dan juga upaya untuk mencapai hasil yang lebih besar lagi daripada yang bisa dicapai secara individual. Karena ketika kita belajar secara berkelompok, siswa akan mendapatkan lebih besar lagi gitu dampaknya, dampak positifnya. Karena ketika di dalam kelompok itu berbagai macam karakteristik anak disatukan, maka anak harus menyeimbangi itu gitu ya. Nah, kemudian di sini terdapat penjelasan mengenai dalam dunia pendidikan, salah satu kegiatan utama dalam proses belajar mengajar di kelas adalah kegiatan literasi. Mengapa? Karena literasi ini merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan juga memahami informasi saat melakukan proses membaca dan juga menulis. Karena membaca ini merupakan salah satu dari 4 keterampilan dasar berbahasa. Oleh karena itu, membaca ini sangat penting untuk ditekuni dan juga diminati. Karena melalui membaca, kita dapat memperoleh banyak hal dan juga wawasan yang positif. Nah, diharapkannya bahwasannya siswa ini mempunyai minat membaca, karena jika siswa tidak mempunyai minat membaca, maka ia tidak akan mampu memahami materi pembelajaran tersebut. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai definisi pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu bentuk pembelajaran di mana siswa ini belajar dan juga bekerja secara kolaboratif dalam kelompok kecil dengan struktur kelompok heterogen. Nah, dalam model pembelajaran kooperatif learning ini atau pembelajaran kooperatif ini yaitu sekelompok siswa yang merupakan campuran dari berbagai kemampuan maupun jenis kelamin. Nah, disatukan dalam satu kelompok sehingga setiap kelompok ini menggabungkan siswa yang memang tingkat kognitifnya itu berbeda, yaitu dari ada tingkat kognitif yang memang di atas rata-rata, kemudian ada tingkat kognitif yang di rata-rata, ada juga tingkat kognitifnya yang memang di bawah rata-rata dan disatukan menjadi satu kelompok. Kemudian model pembelajaran kooperatif ini memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa yang terlibat dalam pembelajaran kooperatif ini cenderung menunjukkan motivasi yang lebih tinggi. Nah, keterlibatan yang lebih aktif lagi, kemudian minat yang lebih besar terhadap pembelajaran. Karena ketika misalnya dalam satu kelompok yang heterogen tadi, siswa yang mempunyai tingkat kognitif di bawah rata-rata, mereka akan mempunyai motivasi yang lebih tinggi lagi, ingin mempunyai tingkat kognitif yang sama dengan tingkat kognitif yang di atas rata-rata. Begitupun dengan tingkat kognitif yang di atas rata-rata. Mereka tidak merasa mereka bisa, tapi mereka membimbing siswa yang memang mempunyai tingkat kognitif di bawah rata-rata, sehingga mereka saling berproses, saling bekerja sama dalam satu kelompok yang memang heterogen. Selain itu juga, model pembelajaran kooperatif ini memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan model pembelajaran ini akan membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk menerima perbedaan individu dan juga bekerja dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda dalam meningkatkan minat literasi membaca. Karena seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwasanya memang ada sebagian sekolah yang memang sudah menerapkan pembiasaan literasi atau kegiatan literasi ini. Ada juga memang beberapa sekolah yang memang belum menerapkan atau tidak menerapkan pembiasaan literasi ini. Karena di sini saya ingin sharing bersama Bapak Ibu guru mengenai betapa pentingnya gitu ya literasi ini bagi siswa-siswi untuk masa depan mereka, karena banyak juga anak-anak atau siswa-siswi khususnya di sekolah dasar gitu ya, mereka memang enggan untuk melakukan kegiatan literasi, entah itu karena beberapa faktor yang memang mereka tidak minat gitu untuk membaca, tidak minat untuk mendengar, ataupun tidak minat untuk melihat gitu ya
bahan bacaan yang memang mereka temui. Tentu saja ketika kita menerapkan model pembelajaran ini tentu ada tujuannya gitu ya, dimana tujuan dari model pembelajaran kooperatif ini yang pertama itu membantu peserta didik untuk mencapai hasil yang optimal dan mengembangkan keterampilan sosial pada peserta didik. Kemudian yang kedua itu mengajarkan keterampilan bekerja sama dan juga berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, memberdayakan pembelajaran kelompok atau sebagai tutor sebaya bagi kelompok bawah. Nah, sehingga tujuan utama dari pembelajaran kooperatif ini yaitu menciptakan situasi dengan keberhasilan individu yang ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompok. Nah, pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa ke arah pembelajaran yang lebih baik lagi, kemudian membantu sikap mereka terhadap beberapa perilaku sosial. Oleh karena itu, tujuan dari penerapan model pembelajaran kooperatif ini yaitu agar siswa ini dapat belajar berkelompok bersama teman-temannya dengan saling menghargai perbedaan pendapat, kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengungkapkan pemikirannya dengan menyampaikan pendapatnya secara berkelompok. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada mengenai manfaat dari pembelajaran kooperatif. Nah, penerapan model pembelajaran kooperatif ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa dan juga guru dalam meningkatkan minat literasi siswa. Dan di sini terdapat manfaat untuk guru sendiri, yaitu model ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Maksud dari inklusif ini memberikan kesempatan kepada semua siswa, kemudian memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam lagi melalui diskusi kelompok, dan juga memungkinkan penilaian formatif yang lebih efektif. Nah, untuk siswa sendiri, model ini dapat meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran, kemudian mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama dan juga komunikasi, kemudian memungkinkan mereka untuk belajar dari teman sekelas mereka. Nah, dengan demikian, cooperative learning ini dapat memperkuat minat siswa dalam literasi dan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari model pembelajaran kooperatif. Di sini ada beberapa ciri. Untuk yang pertama itu ada kelompok dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, sedang, dan juga rendah seperti yang sudah tadi dijelaskan gitu ya. Ada kelompok heterogen di mana tingkat kognitif yang berbeda, ada tingkat kognitif rendah, kemudian sedang, dan juga tinggi disatukan dalam satu kelompok itu untuk meningkatkan motivasi mereka agar lebih tinggi lagi, khususnya bagi tingkat kognitif yang rendah, agar mereka mempunyai motivasi ingin lebih bisa lagi, ingin sama gitu tingkat kognitif mereka dengan siswa yang mempunyai tingkat kognitif yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua itu ada siswa dalam kelompok sehidup semati. Nah, maksud dari sini itu yaitu siswa ini mempunyai rasa sepenanggungan bersama, mereka membagikan tugas bersama, kemudian bekerja bersama untuk mencapai tujuan ataupun hasil yang bersama juga. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada siswa melihat semua anggota mempunyai tujuan yang sama. Ketika misalnya dalam pembelajaran kooperatif ini siswa harus mempunyai tujuan yang sama gitu ya dalam kelompok. Kemudian membagikan tugas dan juga tanggung jawab yang sama. Kemudian berbagi kepemimpinan dan juga keterampilan untuk bekerja bersama. Jadi dalam pembelajaran kooperatif ini siswa diajarkan leadership, mereka diajarkan bagaimana memimpin kelompoknya, begitupun dengan anggotanya mereka diajarkan untuk saling berpendapat, kemudian memahami karakteristik siswa yang memang sangat berbeda sekali dan mereka diajarkan dalam pembelajaran kooperatif ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu adanya prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Di sini terdapat 5 prinsip yang mendasari pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama itu ada positif independence, artinya adanya saling ketergantungan positif gitu, yaitu dari anggota kelompok menyadari gitu pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian untuk yang kedua itu ada face to face interaction, artinya antar anggota ini berinteraksi dengan saling berpandangan. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada
individual accountability, atau setiap anggota ini atau setiap anggota kelompok ini harus belajar dan juga aktif memberikan kontribusi untuk mencapai keberhasilan kelompok. Kemudian yang keempat itu ada use kolaboratif atau social skill, artinya harus menggunakan keterampilan mereka dalam bekerja sama dan juga bersosialisasi. Nah, agar peserta didik ini mampu berkolaborasi dengan adanya bimbingan dari guru juga. Kemudian yang terakhir itu ada group processing, atau artinya siswa ini perlu menilai bagaimana mereka bekerja secara efektif gitu. Sehingga setiap siswa ini menilai gitu bagaimana kinerja mereka terhadap kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tadi kan sudah dijelaskan gitu ya mengenai prinsip-prinsip, ciri-ciri, dan juga tujuan dari model pembelajaran cooperative learning. Nah, tentunya ketika kita ingin menerapkan model pembelajaran cooperative learning ini, tentunya ada langkah-langkahnya yang memang harus kita jalani gitu ya. Nah, di sini ada beberapa fase. Untuk fase pertama itu menyampaikan tujuan dan juga motivasi peserta didik. Nah, di sini guru ini berperan gitu ya untuk menyampaikan semua tujuannya. Jadi sebelum melakukan kegiatan literasi, guru harus memberikan dulu tujuan dari literasi ini tuh untuk apa, kemudian memberikan motivasi juga ke peserta didik, karena itu dapat memberikan dampak positif gitu bagi peserta didik. Jadi sebelum melakukan kegiatan literasi ataupun kegiatan pembelajaran, kita harus menyampaikan dulu nih tujuannya itu untuk apa gitu, karena ketika misalnya kita sudah menyampaikan tujuan kepada siswa, maka mereka akan paham gitu tujuan dari literasi itu untuk apa. Kemudian memberikan motivasi juga, misalnya hal yang paling mudah untuk dilakukan misalnya dengan mengucapkan kata-kata semangat gitu kepada peserta didik atau kepada siswa, itu sangat memberikan dampak positif gitu ya kepada mereka. Kegiatan ini tuh sudah saya lakukan di sekolah dasar yang sedang saya jalani sekarang gitu. Mereka ketika sebelum melakukan literasi, mereka dijelaskan dulu tujuannya untuk apa, kemudian diberi semangat dulu. Jadi ketika mereka memulai membaca literasi, mereka paham gitu, mereka membaca untuk apa dan tujuannya seperti apa, mereka paham. Kemudian mereka lebih giat lagi gitu, lebih mudah menyerap gitu apa yang mereka baca terhadap diri mereka sendiri. Selain itu, untuk menambahkan minat mereka terhadap literasi, bisa melakukan beberapa hal. Nah, untuk saya pribadi, saya melakukan ketika misalnya siswa ini sudah membaca 10 kali literasi, maka berikan 1 bintang. Nah, 1 bintang ini bisa digantikan entah itu dengan nilai ataupun dengan rewardnya itu seperti kayak makanan atau alat tulis yang memang mereka butuhkan gitu. Tapi untuk benda ataupun barang itu jarang sekali untuk saya lakukan, karena itu bisa berdampak buruk juga gitu kalau misalnya keseringan. Jadi untuk saya lakukan itu yaitu dengan nilai. Jadi ketika mereka sudah 10 kali melakukan literasi, maka mereka akan mendapatkan 1 bintang dan digantikan dengan nilai. Jadi itu menambah semangat mereka juga untuk berliterasi. Nah, untuk fase yang kedua yaitu menyajikan informasi. Di sini guru ini menyajikan informasi kepada peserta didik, yaitu baik dengan demonstrasi ataupun lewat bahan bacaan. Untuk fase yang ketiga yaitu mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif. Nah, untuk gurunya sendiri di sini menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan juga membantu setiap kelompok agar melakukan pekerjaan atau literasi ini secara efisien. Kemudian untuk fase yang keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan juga belajar. Nah, di sini guru ini membimbing kelompok-kelompok pada saat mereka melakukan ataupun memulai literasi, sehingga tidak dibiarkan begitu saja gitu siswanya, melainkan mereka dibimbing gitu bersama-sama dengan gurunya. Kemudian untuk yang fase kelima itu ada evaluasi, di mana guru ini mengevaluasi hasil literasi tentang materi yang telah dibaca, atau masing-masing kelompok ini mempresentasikan hasil dari literasi yang mereka baca. Nah, untuk saya pribadi, siswa ini dibebaskan gitu untuk membaca, entah itu bahan bacaan, entah itu tentang komik ataupun tentang cerita-cerita rakyat gitu, cerita sejarah. Mereka dibebaskan untuk membaca apapun, tetapi mereka ketika sudah selesai membaca, mereka harus mempresentasikan hasil yang mereka baca. Kemudian untuk yang fase yang keenam yaitu ada memberikan penghargaan. Nah, di sini guru harus mencari cara gitu untuk menghargai baik itu upaya maupun hasil bekerja individu dan juga kelompok.
Jadi guru harus berinisiatif gimana nih biar mereka tuh bisa lebih semangat lagi gitu ya. Utamanya untuk siswa yang memang belum bisa membaca gitu. Jadi kita harus memberikan penghargaan yang lebih lagi gitu, lebih besar lagi untuk mereka berani, untuk mereka bisa mencoba gitu, tidak putus asa untuk belajar literasi, untuk belajar membaca kembali, dan juga perlu bimbingan juga, bantuan dari teman kelompoknya yang memang mempunyai tingkat kognitif yang tinggi. Nah, sehingga penggunaan model pembelajaran kooperatif ini dalam meningkatkan minat literasi siswa ini dapat ditetapkan atau dapat diterapkan berdasarkan beberapa pendekatan. Di antaranya dengan pengelompokan yang didasarkan atas minat dan juga bakat siswa, kemudian pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang kemampuan siswa, kemudian pengelompokan yang didasarkan atas campuran baik atau campuran yang ditinjau dari minat maupun campuran yang ditinjau dari kemampuan mereka. Kemudian pendekatan apapun yang digunakan, tujuan pembelajaran ini haruslah menjadi pertimbangan utama gitu. Nah, salah satu strategi dari model pembelajaran kelompok ini adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Dalam pengimplementasian pembelajaran kooperatif juga bertujuan gitu untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif, di mana siswa ini saling mendukung, saling bekerja sama, dan juga belajar secara bersama-sama. Ketika kita sudah melakukan langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif ini, tidak menutup kemungkinan juga akan adanya hambatan, karena ketika misalnya teori dengan praktik itu kadang sedikit berbeda gitu ya. Di sini ada beberapa hambatan memang dirasakan oleh saya pribadi ketika melakukan kegiatan literasi. Nah, untuk yang pertama yaitu ada keterbatasan keterampilan dasar, di mana individu ini mungkin mengalami kesulitan dalam membaca, entah itu menulis ataupun menghitung, yang memang merupakan keterampilan dasar dari literasi. Karena di sekolah dasar yang saya sedang jalani sekarang masih ada siswa yang memang belum bisa sama sekali untuk membaca, belum bisa untuk menghitung. Jadi memang perlu adanya keterampilan dasar untuk melakukan literasi. Kemudian kedua itu ada kurangnya minat ataupun kesadaran siswa. Nah, dalam literasi ini merujuk pada ketidakmampuan ataupun ketidakberminatan seseorang ataupun individu untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan literasi seperti membaca, menulis, ataupun mempelajari informasi tertulis. Jadi, memang ketika berliterasi itu harus adanya minat dulu gitu. Jadi kita harus membangun dulu minat mereka terhadap literasi. Untuk yang ketiga itu ada tingkat fungsional literasi yang rendah. Nah, ini mengacu pada kemampuan seseorang atau kemampuan siswa ini untuk menggunakan keterampilan membaca, entah itu menulis, dan juga memahami informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pun bisa menjadi tantangan serius gitu, karena literasi yang rendah ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil di berbagai aspek kehidupan, termasuk dari dunia pendidikan. Ketika misalnya mereka sudah melaksanakan dunia pendidikan dan beralih ke dunia pekerjaan, itu sangat penting sekali. Kemudian dalam kehidupan sosial pun itu sangat penting sekali. Nah, di sini ada beberapa ciri gitu ya dari tingkat fungsional literasi yang memang rendah. Nah, di mana kesulitan dalam menulis dan juga berkomunikasi secara tertulis. Nah, literasi yang rendah ini bisa membangun seseorang sulit untuk mengekspresikan diri mereka secara tertulis ataupun berkomunikasi dengan jelas melalui tulisan gitu ya. Kemudian adanya juga keterbatasan akses terhadap informasi. Orang dengan tingkat fungsional literasi yang rendah mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses dan juga memahami informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan, baik itu buku, surat kabar, ataupun di internet. Mereka mengalami kesulitan gitu untuk menerima bahan berita. Kemudian ada kurangnya dukungan dan juga sarana. Nah, jadi kurangnya dukungan ini dapat menjadi hambatan yang serius juga dalam pengembangan literasi. Nah, untuk yang pertama, faktor yang pertama, dukungan keluarga ini sangat penting. Karena dukungan keluarga ini atau lingkungan keluarga ini yang mendukung membaca dan juga menulis ini memiliki dampak yang besar pada perkembangan literasi anak. Nah, kurangnya dukungan dari orang tua ataupun anggota keluarga lainnya dalam hal membaca buku, kemudian memberikan akses terhadap materi bahan bacaan,
yang bervariasi, atau mereka tidak diberikan buku bacaan, atau mereka tidak dibelikan buku, maka itu memiliki dampak yang sangat negatif juga gitu untuk siswa. Atau membiarkan anak untuk dia berdiam saja di rumah gitu tanpa adanya belajar ataupun tanpa membaca, itu sangat berpengaruh gitu terhadap minat literasi mereka. Nah, kemudian dukungan sekolah pun memang sangat memberikan efek yang sangat besar gitu terhadap siswa, di mana sekolah ini memainkan atau peran kunci dalam pengembangan literasi pada anak-anak dan juga anak-anak yang remaja gitu ya. Nah, kurangnya dukungan dari sekolah ini, baik itu dalam hal sumber daya literasi yang memang memadai, kemudian pelatihan bagi guru tentang strategi pembelajaran yang memang sesuai gitu, relevan terhadap peningkatan literasi yang efektif, kemudian kurikulum memang yang memadai dalam mempromosikan keterampilan literasi, itu dapat menyulitkan peserta didik dalam mencapai potensi literasi mereka ketika memang tidak ada kunci-kunci tadi. Kemudian dari akses terhadap sumber daya literasi. Nah, kurangnya akses terhadap sumber daya literasi ini seperti misalnya kurangnya perpustakaan, kemudian buku-buku yang memang minim, kemudian atau internet yang memang tidak memadai, itu menjadi hambatan serius juga gitu dalam pengembangan literasi, terutama bagi siswa-siswi atau yang tinggal di daerah pedesaan atau berpenghasilan rendah. Kemudian akses terhadap sumber daya literasi ini mungkin terbatas, jadi sangat sulit sekali untuk akses terhadap sumber daya literasi. Nah, untuk yang selanjutnya itu tantangan teknologi dalam literasi. Nah, ini merujuk pada kesulitan yang timbul karena peran teknologi dalam proses pembelajaran, kemudian pengembangan, dan juga penggunaan keterampilan literasi. Nah, meskipun memang teknologi ini membawa banyak sekali manfaat bagi literasi, seperti misalnya akses yang lebih besar terhadap informasi, kemudian platform yang pembelajaran online, kemudian alat bantu membaca dan juga menulis, namun memang ada saja gitu, ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama itu ada dari bahayanya digital, karena ada resiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam literasi, seperti misalnya resiko keamanan online, kemudian kecanduan media sosial gitu. Dari awalnya memang positif gitu ya, untuk berkegiatan literasi, tapi lama-kelamaan mulai bosan menjadi kecanduan media sosial atau paparan terhadap konten yang memang tidak sesuai gitu. Apalagi mungkin namanya di handphone gitu, segala macam ada, apa yang kita cari ada, maka itu dapat menjadikan efek negatif juga bagi siswa. Hal ini memerlukan kesadaran dan juga pembelajaran tentang etika digital dan juga keselamatan online untuk anak-anak. Untuk yang selanjutnya itu ada stigma ataupun malu gitu. Nah, stigma ini terkait dengan keterbatasan literasi ataupun ketidakmampuan untuk membaca dengan baik, sehingga mereka mempunyai rasa malu, saya tidak bisa membaca, jadi saya enggan untuk literasi gitu, enggan untuk membaca karena misalnya diejek oleh temannya, jadi tidak mau membaca lagi. Ini menjadi permasalahan yang serius gitu untuk kita sebagai guru-guru, untuk memberikan itu edukasi kepada mereka, memberikan pemahaman kepada mereka pentingnya tentang literasi. Karena ketika ketidakmampuan untuk membaca dengan baik ini dapat menyebabkan siswa ini merasa malu atau kurang percaya diri gitu ya. Kemudian mungkin dapat nantinya akan menghambat mereka untuk mencari bantuan ataupun dukungan karena tadi takut diejek. Yang selanjutnya itu ada keterbatasan akses ke bahan bacaan. Yang memiliki akses yang memadai ke buku-buku, kemudian materi bacaan atau perpustakaan, dan ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk meningkatkan keterampilan literasi. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada kurangnya lingkungan dukungan. Jadi perlu sekali gitu dukungan untuk siswa dalam meningkatkan literasi. Nah, karena tanpa dukungan dari keluarga, teman, ataupun lingkungan sosial yang memang mendukung mereka untuk berliterasi, siswa ini akan kesulitan untuk terus mengembangkan keterampilan literasinya. Ketika tadi terdapat beberapa hambatan gitu ya, kita harus menentukan juga solusinya seperti apa untuk meminimalisir terjadinya hambatan dalam peningkatan literasi. Nah, untuk yang pertama itu ada peningkatan keterampilan membaca dan juga menulis.
terdapat beberapa juga strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca dan juga menulis. Nah, kita bisa mulai dari membaca secara teratur. Nah, membaca secara teratur ini merupakan kunci untuk meningkatkan keterampilan membaca, karena membaca ini bisa melalui berbagai jenis teks atau termasuk buku, artikel, surat kabar, ataupun memang situs-situs web yang memang memadai untuk meningkatkan literasi dan juga membantu memperluas kosakata, kemudian meningkatkan pemahaman dan juga memperbaiki kemampuan kritis siswa. Nah, kemudian bisa juga dengan membaca bersama. Nah, berdiskusi misalnya berdiskusi tentang teks dengan orang lain. Nah, ini dapat membantu memperdalam pemahaman dan juga membangun keterampilan kritis mereka melalui diskusi. Kemudian, diskusi juga membantu melihat sudut pandang yang berbeda dan memperluas wawasan bagi peserta didik. Nah, kemudian untuk solusi yang kedua itu ada pelatihan guru dan juga pengajar. Nah, pelatihan ini merupakan elemen penting dalam upaya peningkatan literasi karena mereka berperan langsung dalam membimbing, mengajar, dan juga membentuk kemampuan literasi siswa. Nah, di sini terdapat beberapa langkah yang memang dapat diambil gitu dalam pelatihan guru dan juga pengajar untuk meningkatkan literasi siswa. Nah, di mana yang pertama itu ada pemahaman tentang literasi. Nah, penting juga bagi guru dan juga pengajar untuk memiliki pemahaman yang kuat dan juga yang luas tentang apa itu literasi, termasuk keterampilan membaca, keterampilan menulis, mendengarkan, dan juga berbicara. Mereka ataupun guru-guru ini perlu memahami berbagai strategi pembelajaran yang efektif untuk pengembangan literasi. Jadi selain kita memberikan pemahaman kepada siswa tentang literasi seperti apa, kemudian paham lagi tentang literasi, kemudian kita harus memberikan contoh kepada siswa mengenai literasi itu sendiri. Jadi selain siswa yang berliterasi, kita juga seorang guru harus yang namanya literasi gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu strategi pengajaran literasi. Nah, guru ini ataupun pengajar ini perlu dilatih dalam berbagai strategi pelajaran yang memang mendukung perkembangan literasi siswa, termasuk pembacaan model, pemberian umpan balik yang efektif, kemudian memotivasi siswa itu seperti apa gitu untuk membaca dan juga menulis, serta membangun keterampilan pemahaman mereka terhadap literasi. Nah, untuk solusi yang terakhir itu terdapat dukungan dari pemerintah karena dukungan ini sangat penting dalam upaya peningkatan literasi karena pemerintah memiliki peran kunci dalam membangun dan juga mengimplementasikan kebijakan, kemudian alokasi sumber daya, kemudian penyediaan layanan pendidikan, juga penyediaan layanan pendidikan. Begitu sangat pentingnya gitu ya upaya peningkatan dari pemerintah terhadap literasi. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk dukungan gitu yang memang dapat diberikan oleh pemerintah dalam peningkatan literasi. Nah, yang pertama itu bisa dari kebijakan pendidikan yang berorientasikan pada literasi. Seperti apa? Misalnya pemerintah dapat merancang dan juga menerapkan kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan literasi. Misalnya di semua tingkatan pendidikannya memang perlu gitu dalam peningkatan literasi. Kebijakan ini dapat mencakup standar literasi yang jelas, kemudian kurikulum yang relevannya seperti apa, dan juga strategi evaluasi yang memang memadai. Untuk selanjutnya itu pendanaan yang memadai. Ini merupakan salah satu faktor gitu ya yang sangat penting ketika ingin meningkatkan literasi terhadap siswa, di mana pemerintah harus mengalokasikan sumber daya keuangannya yang cukup untuk mendukung program-program literasi, termasuk pembelian buku dan juga bahan bacaan. Karena itu memerlukan keuangan yang cukup juga gitu ya, termasuk dari pelatihan gurunya, kemudian pengembangan kurikulumnya dan juga penyediaan akses terhadap teknologi pendidikan karena banyak sekali di sekolah-sekolah yang memang minim buku untuk literasi siswa, bahkan ada yang tidak mempunyai perpustakaan sama sekali gitu. Jadi sangat sulit juga gitu untuk meningkatkan minat literasi siswa karena memang sarananya tidak dipenuhi dengan baik, maka mereka tidak ada gitu unsur untuk tidak ada motivasi yang tinggi gitu terhadap literasi. Maka pendanaan ini sangat penting sekali gitu dalam meningkatkan minat literasi siswa.
Baik Bapak Ibu guru semuanya, tadi sudah dijelaskan gitu ya bagaimana penerapan dari model pembelajaran kooperatif, kemudian implementasian literasi, kemudian langkah-langkah dari model pembelajaran untuk meningkatkan literasi ini sudah dijelaskan gitu ya. Mudah-mudahan ini dapat membuka jalan bagi Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan minat literasi pada siswa, untuk memberikan pemahaman kepada siswa betapa pentingnya gitu ya literasi ini bagi masa depan mereka gitu ya. Kita simpulkan bersama bahwasannya model pembelajaran kooperatif ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan minat literasi membaca siswa dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif. Model ini dapat memperkuat motivasi belajar siswa, kemudian mengembangkan keterampilan sosial mereka, dan juga memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk berperan aktif dalam berproses dalam pembelajaran. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya sudah berkenan untuk mendengarkan sedikit penjelasan saya terhadap model pembelajaran kooperatif ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga dapat diimplementasikan di sekolahnya masing-masing, karena manusia yang baik adalah manusia yang memberikan banyak kebermanfaatan untuk orang banyak. Sekian dari saya Padilla Lucifa. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.